senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama walaupun melalui Zoom dalam acara pengajian online tentang moderasi agama Indonesia. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum acara malam hari ini dimulai, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, selanjutnya yaitu sambutan inti. Yang pertama hataman Al-Quran serta tahlil, dan yang kedua itu dan khatmil Quran, dan yang keenam yaitu penutup. Dan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempercepat waktu, marilah kita mulai pengajian malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pengajian pada hari ini kita buka bersama dengan membaca umul kitab liridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin silahkan memposisikan dirinya masing-masing.
Terima kasih. Memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan yang pertama dari koordinator KKN kelompok 34 kepada Saudara Muhammad Rias Amir, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Rektor UIN Wali Songo Semarang, yaitu beliau Profesor Dr. Kiai Haji Imam Taufik MAG. Yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Guru Besar Dr. Kiai Haji Ahmad Mahrus Iskandar BCS. Semoga beliau diberikan oleh Allah sehat walafiat beserta keluarga, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya banggakan teman-teman, rekan-rekan, dan sekaligus yang saya hormati Bapak dan Ibu pada pengajian malam hari ini. Izinkan saya selaku perwakilan dari kelompok KKN 34 MTDR UIN Wali Songo Semarang mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari penyelenggaraan panitia, dan kami mengucapkan beribu terima kasih kepada para peserta yang telah bergabung pada malam hari ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Rias. Sambutan yang selanjutnya adalah dari Bapak dosen pembimbing lapangan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak M. Nuklir Bariklana. Kami persilahkan. Tes, sudah terdengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ala nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, maba'ad. Yang saya hormati, yang saya takdimi, Kiai Haji Ahmad Mahrus Iskandar, BSI. Yang saya banggakan, rekan-rekan hebat ya dari kelompok KKN MITDR, grup ke-34. Yang saya hormati seluruh peserta webinar dari kalangan muda maupun masyarakat umum. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul secara virtual di malam hari ini, masih dalam suasana tahun baru Islam tentunya 1443 Hijriah, yang juga pada malam hari ini akan dibarengi dengan pengajian online, ngaji online, yang istilah tersebut sering kita dengar di era pandemi ini ya. Semoga semuanya tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang dalam kondisi sakit semoga bisa diberikan kesembuhan. Lalu sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam hamba-hambanya yang mendapat syafaat di hari akhir nanti. Pertama, selaku DPL atau dosen pembimbing lapangan, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kita hari ini, Pak Yai Ahmad Mahrus Iskandar, sudah berkenan untuk meluangkan waktu di hari libur yang digeser ini. Jadi hari liburnya digeser jadi hari Rabu. Jadi saya baru menerima kabar digeser ini kebetulan juga hari Senin kemarin, ternyata digeser jadi hari Rabu. Saya yakin nih Pak Yai jadwalnya sangat sibuk, apalagi di hari besar Islam seperti saat ini.
Sehingga kehadiran Pak Yai di malam hari ini seakan menjadi berkah untuk kita semua jamaah Zoomiyah. Jamaah Zoomiyah ini. Sekaligus di kesempatan kali ini saya juga ingin mohon maaf, nanti mungkin di webinar pertemuan kali ini tidak bisa mendampingi hingga akhir karena kebetulan juga ada pengajian di kampung ini, Pak Yai. Yang kedua, webinar ini terselenggara berkat kerja hebat dari rekan-rekan kelompok saya. Saya menyebut teman-teman mahasiswa ini rekan-rekan dari KKN MITDR. MITDR ini bagi yang belum mengetahui, Pak Yai juga, MITDR ini adalah saya kok lupa malah, KKN Mandiri Inisiatif Terprogram dari Rumah. Nah, ini jadi tahun ini UIN Wali Songo beradaptasi dengan pandemi, jadi KKN ini diselenggarakan dalam beberapa model. Salah satu modelnya adalah yang MITDR yang sedang kita laksanakan sekarang. Ini dibagi beberapa kelompok. Nah, ini kebetulan yang ada sekarang ini yang menyelenggarakan acara ini adalah kelompok 34. Kegiatan KKN ini di UIN Wali Songo di angkatan ke-12 KKN MITDR ini diselenggarakan kurang lebih ada 675 lokasi, Pak Yai. Jadi yang diorientasikan utamanya, yang paling utama untuk pengabdian masyarakat, termasuk juga acara hari ini. Acara hari ini diharapkan bisa memberikan sosialisasi dan pencerahan kepada masyarakat umum terkait tema utama kita hari ini, moderasi beragama. Ditambah lagi dalam kegiatan ini nanti kelompok 34 juga akan melakukan khataman Al-Quran sekaligus tahlil ya. Dan memohon doa bersama yang akan nanti dipimpin langsung oleh Pak Yai. Terkait tema kita hari ini, saya memang bukan ekspertis ya ataupun praktisi di bidang ini karena saya menggeluti di bidang lain. Namun saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa tema kita hari ini merupakan tema yang sangat urgent dan penting. Karena di tengah kehidupan masyarakat kita saat ini marak banyak terjadi yang namanya politisasi agama, membenturkan pandangan keagamaan dengan budaya, lalu ada sikap-sikap eksklusivitas, ada upaya-upaya untuk mengganti ideologi negara yang sudah disepakati bersama atas nama agama, dan juga banyak juga seruan jihad atas nama agama, dengan terlebih dahulu ada gerakan atau mungkin ucapan yang mengkafirkan sesama. Banyak juga sikap-sikap ekstrim dalam beragama. Nah, itu di tengah-tengah semua itu, prinsip moderasi beragama ini menjadi sangat penting. Apalagi Indonesia memiliki keragaman sara ya, suku, agama, ras, dan antar golongan yang begitu majemuk di Indonesia. Oleh karena itu, nanti kita hari ini akan belajar bersama-sama dengan Pak Yai tentang apa itu moderasi beragama, bagaimana bentuk implementasinya. Malam ini kita akan bahas bersama-sama dengan narasumber yang saya takdimi, yaitu Pak Yai Ahmad Mahrus Iskandar. Terakhir, saya ingin mengutip pernyataan dari Pak Lukman Hakim Saifuddin, mantan Menteri Agama kita, terkait moderasi beragama. Beliau mengatakan bahwa yang dimoderasi itu adalah cara beragamanya, bukan agamanya. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Yai Ahmad Mahrus Iskandar. Saya kira itu saja pengantar dari saya, tidak perlu panjang lebar, supaya nanti yang berpanjang lebar dari narasumber hebat kita malam ini. Mari kita berdoa bersama dan berdiskusi bersama malam ini, semoga dapat memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nuklir atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati dan teman-teman yang kami cintai, sebelum memasuki acara inti, marilah kita membaca shalawat Tibil Qulub bersama-sama.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha وعافيتي abadani wa saiha wa nuril absari wa miyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih. Kini tibalah acara inti, yaitu yang pertama khataman Al-Quran. Khataman Al-Quran ini sudah selesai dibaca mulai juz 1 sampai juz 30 oleh anggota KKN kelompok 34. Namun surat Al-Kautsar sampai Anas akan kita baca bersama-sama melalui Zoom bersama tahlil yang akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Rizal. Kepada Saudara Muhammad Rizal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليك من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على أجمل مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله هو الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله سبحان الله عدد ما خلق الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة Terima kasih. Yang kedua ya Mu'adzatul Hasanah yang kita nantikan segala fatwanya, dilanjutkan doa yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Ahmad Mahfuz Iskandar PSD Pulau Aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi a'tana fi hadhil ummah kafah. Wassalatu wassalam ala sayyidil ummah, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ghashiyah. Amma ba'du fa ba'du tahiyah. Yang sama-sama kami hormati rektor serta dosen pembimbing Bapak Muhammad Nuklir dan juga seluruh susunan dari keluarga besar Universitas Islam Negeri Wali Songo, mohon maaf ya, Universitas Islam Negeri Semarang yang alhamdulillah telah memberikan saya kesempatan di waktu saat ini. Yang saya hormati Ananda Rias Amir yang telah memberikan saya kesempatan, dan juga seluruh peserta Zoom online baik dari teman-teman KKN Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, di sini MITDR KKN MITDR kelompok 34, dan juga jamaah yang hadir bersama. Alhamdulillah bisa hadir di sini keluarga kami dari Siddiqiyah Batu Ceper, dan juga Bunyai Nur Jazilah, alhamdulillah bisa hadir.
Semuanya insya Allah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat wal afiyah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang sangat-sangat barokah ini, di hari yang sangat berkah ini, wabil khusus di awal bulan Muharram tahun Hijriah 1443 Hijriah, kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sehingga bisa bersama-sama berkumpul walaupun secara online, secara daring, tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa semangat kita, rasa cinta kita, dan niat kita dalam mencari ilmu dan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang moderasi beragama dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Ini adalah pembahasan yang bisa dibilang saat ini sedang naik atau bahasa saat ini sedang viral. Karena sebuah pembahasan biasanya melihat dalam Islam konteks sebuah hukum itu melihat dari ilahnya, atau ada istilah namanya at-tarat. At-tarat itu biwujudil hukum, wujudil hukum biwujudil illah. Adanya suatu ketetapan, adanya suatu keputusan itu karena ada suatu alasan. Ada suatu alasan itu karena ada suatu sebab. Ada suatu sebab berarti ada sebuah kejadian. Dan ketika melihat tentang moderasi dalam beragama Islam, cara yang mana kita ketahui ex-menteri agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin pernah membahas tentang moderasi beragama, khususnya dalam beragama Islam. Ini menjadi pembahasan yang menarik saat ini. Dan saya yakin tulisannya sudah sangat banyak kita ketahui. Dan di website Kementerian Agama pun sudah dicantumkan tentang tulisan-tulisan moderasi dalam beragama, khususnya dalam beragama Islam. Yang mana tadi sudah disampaikan oleh dosen pembimbing bahwa moderasi ini adalah tentang bagaimana caranya, bukan agamanya, tapi cara kita dalam beragama. Memang dalam thariqah, ketika dalam thariqah, dalam cara sesuatu kita beragama, itu sering sekali para ulama mengikuti perkembangan. Jadi bukan agamanya yang mengikuti, tapi cara kita beragama. Karena dasar-dasar agama sudah sangat jelas, dasar-dasar agama sudah sangat paten, sudah pasti, dalil-dalil yang kita pegang sudah pasti, masadirus syariah atau sumber-sumber beragama Islam, dalam beragama Islam sudah pasti ada 4, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Tapi dalam pengembangan ijma' dan qiyas di masa setelah Rasulullah SAW, maka bagaimana ada ketetapan-ketetapan hukum, ada cara-cara dalam mengambil keputusan dalam beragama. Inilah kenapa ijma' serta qiyas terus berkembang. Dan ijma' dan qiyas ini menjadi salah satu dari 4 dasar dalam syariah Islam. Karena apa? Karena ijma' kita ketahui, ijma' adalah ketetapan para ulama setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Ketetapan para ulama dari umat Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan sebuah hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan waktunya kapan? Waktunya sampai yaumul qiyamah. Maka boleh melakukan ijma' dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau ijma' masih dianggap masih terlalu berat karena perkumpulan harus berkumpulnya ulama yang gelombang lebah harus sangat besar. Ada satu masadirus syariah, satu lagi kita yaitu qiyas, yaitu bagaimana mengaplikasikan hukum lama, mengaplikasikan sebuah kejadian yang lama dalam menetapkan hukum ke kejadian yang baru. Ya, hukum dalam kejadian yang lama diaplikasikan kepada hukum dalam kejadian baru yang terjadi di saat-saat ini
karena sebuah alasan yang sama. Ya, karena sebuah alasan yang sama. Nah, ini berarti dalam Islam sendiri, para ulama pun sudah bersepakat tentang bagaimana cara modernisasi atau tajdidul dalam cara kita beragama, dan dalam beragama di sini yaitu dalam menentukan sebuah hukum dalam kejadian-kejadian yang ada. Karena sekali lagi Al-Quran yang mana Allah telah turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW ini sebagai Al-Quran, sebagai kitab yang sempurna. Yang sempurna di sini mencakupi keseluruhan secara umum. Dan ketika ada permasalahan-permasalahan di masa-masa yang baru, Al-Quran sangat mencakup secara menyeluruh. Jika tidak ada Al-Quran, maka bisa mengambil dari hadis Nabi besar Muhammad SAW. Inilah karena apa? Karena Al-Quran adalah firman Allah, kalamullah yang turun langsung kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kalau sedangkan hadis adalah wahyu yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad SAW, baik secara perbuatan, baik secara ikrar keputusan atau secara ucapan beliau Nabi besar Muhammad SAW. Inti-inti dasar hukum sudah ada, tapi dalam perkembangannya, pengaplikasiannya Allah serahkan kepada kita umat Islam. Allah serahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka sering kita dengar, kita tahu di dalam ayat Al-Quran ada ayat fa'tabiru ya ulil albab, maka berfikirlah, mengambillah hikmah, merenungkanlah, ambillah semua ibroh-ibroh yang baik, wahai orang-orang yang cerdas. Ya ulil albab. Kenapa Allah orang yang cerdas? Karena dalam menentukan, mengambil sebuah hikmah kejadian-kejadian yang ada, dibutuhkan kecerdasan tersendiri. Dan inilah kenapa moderasi dalam beragama, khususnya kita agama Islam, menuju Islam rahmatan lil alamin, tidak bertentangan sama sekali. Tidak ada pertentangan sama sekali. Terus contohnya bagaimana Gus yang di dalam ayat Al-Quran? Mungkin ayat-ayat yang sudah dijelaskan sudah banyak ya, tentang ummatan wasaton ya. Terus juga bagaimana rahmatan lil alamin dalam ayat Al-Quran. Walaupun arti rahmatan lil alamin ini diserahkan kepada kita atau Allah Subhanahu wa taala lebih lagi menjelaskan di ayat-ayat lain yang tidak secara langsung, tapi dilihat dari secara kisah. Kisah apa? Kisah salah satunya saya lupa kalau nggak salah surah Asy-Syu'ara kalau tidak salah. Yang mana kisah di sini tentang Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali berdakwah, mengajak Firaun ya, memberikan Firaun, menyampaikan kepada Firaun dan kaumnya tentang agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Apa yang di situ ada sebuah ayat menjelaskan bahwa Nabi Musa alaihissalam menyampaikan terima kasih kepada Firaun. Nabi Musa menghormati Firaun yang telah mengajarkan banyak ilmu kepada Nabi Musa alaihissalam, sehingga sehingga banyak sekali ilmu-ilmu yang diserap oleh Nabi Musa alaihissalam. Di sini di tafsir Razi dijelaskan ketika Nabi Musa mengucapkan terima kasih kepada Firaun, di sini sebenarnya dalam firman Allah ini menjelaskan bahwa tidak apa-apa bagi kita sebagai seorang muslim mengucapkan terima kasih atau menerima ilmu-ilmu dari orang non-muslim, dari menerima ilmu-ilmu dari orang yang berbeda agama dari kita. Ini sebuah kisah. Lihat, Allah menjelaskan dalam firman-Nya di sebuah kisah. Walaupun kita tahu ada yang ummatan wasoton, ada rahmatan lil alamin, tapi ada sebuah kisah di sini, kisah Nabi Musa alaihissalam ketika ingin mengajak Firaun, tapi beliau masih mengucapkan terima kasih kepada Firaun. Inilah bagaimana salah satu cara yang
menunjukkan bahwa Islam itu agama yang rahmah. Islam itu agama yang mengayomi keseluruhan dalam bermuamalah. Ya, kita dalam bermuamalah Islam tidak membedakan. Dalam bermuamalah dengan siapapun, Islam tidak pernah membedakan. Bahkan kita tahu dalam kitab-kitab fikih dijelaskan, muamalah-muamalah seperti jual beli pun tidak disyaratkan dalam jual beli itu harus beragama Islam. Ini contoh kecil saja. Kita melihat dari kehidupan sehari-hari, bukan berbicara karena kalau KKN ini kan lebih kepada masyarakat, merangkul masyarakat. Apakah kita boleh menerima hadiah dari non-muslim? Boleh. Seperti apa ya kisah? Seperti tadi Nabi Musa alaihissalam menerima ilmu, menerima pemberian dari Fir'aun. Dan bahkan apakah kita boleh mengucapkan terima kasih? Boleh. Ini contoh-contoh kecil, contoh-contoh ringan dalam moderasi, dalam kita menerima keberagaman, dalam kemajmukan, dalam bernegara. Ya. Dan terus ini dalam sebuah kisah. Terus dalam ayat lain kita berbicara pertama, mohon maaf, saya tadi lupa berbicara tentang moderasi. Moderasi kita tahu dalam kamus besar, ya, kamus besar bahasa Indonesia itu menjelaskan punya dua arti, yang mana mengambil jalan tengah atau mengambil sebuah keputusan yang tidak ekstrim. Dan semua mempunyai istilah masing-masing dalam moderasi dalam beragama. Islam mungkin kita sering dengar dengan kalimat wasatiyah, ya, diambil dari ummatan wasaton. Ini mohon maaf, suara saya sebenarnya agak serak karena kemarin habis ada pengajian dengan santri-santri, jadi suara saya agak kurang kurang bisa tinggi, bisa lebih semangat. Jika suara saya rendah, saya mohon maaf sekali jika suara saya tidak stabil. Berbicara tentang wasatiyah yang mana dari seluruh agama ada. Ini pun bisa kita ketahui, bisa kita fahami dalam keseharian kita, yang mana keseharian kita sebagai umat muslim yang Allah telah perintahkan kepada kita dalam kita bermuamalah sosial, dalam dalam berkegiatan dengan siapapun. Itu Allah dalam fikih sudah dibahas tentang bab muamalah tersendiri. Yang mana bab muamalah ini hanya sedikit yang menyinggung sebuah rukun harus sesama muslim. Tapi banyak sekali dalam bermuamalah yang tidak menyinggung dalam disyaratkannya atau ada rukun harus umat muslim. Inilah sebenarnya cara kita dalam bernegara, dalam bersosial. Tidak lagi berbicara tentang inilah agama saya. Selama apa? Selama kita tidak membicarakan tentang agama. Makanya dalam kita tahu di surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, ini kalimat kecil tapi yang mempunyai makna ayat Al-Quran yang ringkas tapi maknanya sangat luas. Ketika memberikan tafsir dari lakum dinukum waliyadin, ini mempunyai arti yang sangat-sangat luas. Tafsirnya Masya Allah. Ketika bicara lakum dalam bahasa Arab, lam itu artinya pemilikan litamlik. Lam itu lil manfaah. Ya, lam itu lebih digunakan untuk manfaat. Makanya kalau doa lah, ini mohon maaf saya agak menyinggung tentang doa menikah. Jadi yang jomblower ya semoga tidak tersinggung. Kita tahu doa menikah kan barakallahu lana barakallahu lakum wa alaikum wa jama'a bainakuma fil khair. Barakallahu lakuma wa alaikuma. Barakallahu lakuma wa alaikuma. Lakuma itu semoga Allah memberikan keberkahan kalian, lakum untuk kalian itu kita miliki manfaat. Wa alaikuma itu yaitu dijauhkan. Allah membarokahkan kita, berikan kita berkah, dijauhkan dari segala macam musibah, dijauhkan dari segala macam bahaya. Lah, ketika lakum dinukum waliyadin,
Lam ini berarti manfaat yang kita dapatkan dalam beragama. Lakum dinukum waliyadin. Kamu agamamu, aku agamaku. Ketika kita berbicara manfaat agama, kepemilikan agama, sudah kita tidak boleh membicarakan tentang manfaat agama orang lain. Kita bicarakan hanya tentang bermuamalah. Ketika kita bicarakan manfaat dalam beragama, sudah ini agamaku, ini agamamu. Kita ada batasan masing-masing. Jangan mencampur adukan. Tidak mencampur adukan antara urusan bersosial dan urusan beragama. Makanya kita dalam pelajaran, saya nggak tahu apakah teman-teman, karena saya mohon maaf, saya mungkin dari generasi apa ya, saya generasi Y, bukan generasi Z, umur saya sudah 35 tahun. Ya, dulu ada pelajaran toleransi. Nah, itu bagaimana ketika kita beragama, urusan agama saya, akidah saya, jangan engkau masuk ke dalamnya. Tapi dalam berurusan sosial, monggo, mari, tafadhol, welcome kita bersama-sama. Dalam bernegara pun silahkan, jangan sampai agama dimasuk-masukkan, yang sudah ada biarlah sudah ada. Ya, dan inilah kenapa pentingnya sekali kita memahami lakum dinukum waliyadin. Kita fahami benar-benar. Karena ilmu dalam ilmu yang Allah berikan melalui Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membagikan kepada para sahabat berikan kepada tabi'in, terus kepada tabi'in tabi'in, kepada ulama salafun saleh, dan sampai sekarang ya, ilmu yang diberikan ini sudah mencakup ilmu yang kafah, ilmu yang wafir. Sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama waratsatul anbiya. Ya, para ulama adalah pewaris para nabi. Di akhir hadis menjelaskan fa akhadhahu bihadzin wafir. Dan ulama harus mengambil ilmu yang secara wafir, secara luas. Maka berbicara tentang lakum dinukum waliyadin dalam bermoderasi, dalam beragama, dan juga dalam bernegara, ini mempunyai makna yang sangat luas sekali yang harus kita pahami per bab dan per masalah. Karena ada batasan-batasan, tapi juga jangan sampai kita terlalu keras. Makanya moderasi itu kan jalan tengah. Berbicara jalan tengah, tidak terlalu ekstrim ke kanan, yang mana ekstrim ke kanan menyebabkan kita fanatis berlebihan yang berbahaya sekali untuk kita. Maksudnya bagaimana? Fanatis berlebihan itu dalam caranya, bukan dalam agamanya. Tapi caranya kita dalam beragama dan bersosial, menggabungkan sosial, kehidupan bersosial dan beragama ini, terlalu fanatis berlebihan, ini sangat tidak baik. Atau terlalu kiri, terlalu lepas, terlalu vulgar, terlalu meremehkan. Dalam maqasidus syariah, dalam tarikh tasyri' itu ada istilahnya ifrat wa tafrid. Ifrat wa tafrid itu istilahnya dua ini sangat dilarang. Tidak boleh kita terlalu keras, tapi tidak boleh kita terlalu melalaikan. Inilah moderasi yang sebenarnya. Fahami aturan di tengah-tengah. Jangan gampang meremehkan, juga jangan gampang jangan sampai kita terlalu berlebihan ketakutannya. Makanya dalam bab tasawuf, di kitab-kitab tasawuf itu ada namanya ar-roja wal khauf. Ya, dalam kitab tasawuf itu ada namanya ar-roja wal khauf. Apa ar-roja wal khauf? Roja itu harapan. Al-khauf itu takut kepada Allah. Ar-roja itu kalau bahasa kita naik mobil atau sepeda motor itu ngegas. Harapan kita, semangat kita untuk dekat kepada Allah, untuk beribadah, mengejar fastabiqul khairat. Al-khaufnya ini remnya. Rem supaya kita tidak terlalu berlebihan, terlalu memikirkan hablum minallah sampai lupa hablum minan nas. Yang mana hablum minan nas, hubungan sesama manusia ini yang bukan hanya kepada umat Islam tapi juga secara universal, rahmatan lil alamin, kepada seluruh umat yang ada di dunia. Kenapa umat seluruh ada di dunia, Gus? Emang kenapa kita harus dengan seluruh ada yang di dunia? Kenapa enggak kita dengan umat Islam saja? Loh, jangan salah. Di dalam pertama kali kita membaca
apapun kita membaca, bahkan di suratul Fatihah pertama kali di dalam mushaf, di dalam Al-Quran, yang kita baca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ingat, Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kalau bahasa pengajian kitab-kitab orang-orang sorogan santri, Bismillah dengan menyebut nama Allah, di depannya ini ada yang disembunyikan, ada yang ditakdirkan, tergantung apa yang kita lakukan. Kalau saya mengaji Bismillah berarti abda'ul qiraah bi bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai mengaji dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Dan kita ketahui maha pengasihnya Allah adalah mencakup seluruh yang ada di muka bumi ini, seluruh yang ada di alam ini. Muslim atau non-muslim, Allah mengasihi, Allah memberikan semua kenikmatan duniawi. Ketika Allah sudah memberikan kenikmatan kepada semua umat yang ada di alam semesta ini, semua makhluk, apakah kita masih berhak untuk membatasi diri kita dalam berkomunikasi dengan sesama, dengan orang non-muslim? Apakah diri kita masih pantas untuk membatasi komunikasi dan bernegara kepada orang yang tidak sefaham dengan kita? Apakah kita masih berhak atau pantas? Sedangkan Allah sudah jelas semua yang secara sunatullah Allah ciptakan di muka bumi ini secara menyeluruh, yaitu Allah berikan Ar-Rahman, maha pengasih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini simpelnya saja. Saya mohon maaf berbicara hal-hal yang kecil karena sekali lagi kita berbicara tentang kehidupan bermasyarakat. Karena mohon maaf saya sering juga pengajian melalui Clubhouse, yang mana di situ dengan non-muslim ini lebih berbicara tentang apa yang mereka rasakan dan apa yang sering mereka hadapi, khususnya anak-anak muda di perkotaan. Jadi saya sering mengambil contoh-contoh seperti ini. Kalau membahas hukum-hukum hal besar, kalau tidak sesuai, tidak terperinci dari awal step by step, ini tidak baik. Makanya mengambil ilmu harus step by step dari yang kecil, baru sampai yang tinggi. Kalau berbicara langsung hal yang tinggi, nanti kita takutnya salah dalam mengaplikasikannya. Takutnya tadi akhirnya bisa terlalu keras atau bisa terlalu meremehkan. Nah, inilah dalam bentuk ar-roja kita, bentuk pengharapan kita kepada Allah, support kita. Ar-roja ini dianjurkan para ulama tasawuf, ar-roja, dalam ar-roja kita harapan kepada Allah, suruh banyak kita berlaku kebaikan, teruslah berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan berbicara berlomba kebaikan bukan hanya tentang ibadah kepada Allah, tapi juga bagaimana kita bersosialisasi kepada kepada sesama manusia. Dan berbicara kepada sesama manusia bukan berarti hanya kepada umat Islam saja, tapi berbicara kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Bukan hanya sama manusia saja, tapi juga dengan kepada hewan, ya, kepada tanaman. Maka kalau kita tahu dalam fikih, ya, ini mohon maaf kalau ada yang kesindir, dalam fikih kan dibahas dilarang kencing di pohon. Nah, ayo siapa yang sering kencing di pohon ini? Kelihatan ini, dilarang kencing di air menggenang. Nah, ini selain karena memang di situ banyak juga ditempati jin, ini juga untuk menjaga alam. Ya, ini cara Allah mengajarkan kita, ini loh Ar-Rahman dari Allah, kita harus kita aplikasikan. Nah, inilah sif moderasi dalam bermasyarakat yang saat ini perlu kita lakukan. Ya, memahami benar-benar lakum dinukum waliyadin, manfaat agama untukku dan manfaat agama untukmu sesuai dengan agamamu. Sudah, kita jangan campur adukan agama kita masing-masing. Maka ilmu mantik, ya, ilmu mantik atau ilmu kalam dalam Islam itu boleh digunakan ketika di situ tujuannya untuk daf'il din, untuk menjaga agama, hifdzuddin. Tapi kalau untuk menyerang agama lain bukan karena kita menjaga, itu dilarang.
Kalau hanya untuk niat mau mengolok-olok agama lain atau mempermainkan agama, itu dilarang. Ya. Dan ketika dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan tentang janganlah kalian berdebat. Di sini para ulama sebanyak yang menjelaskan berdebat bagaimana? Berdebat yang paling bahaya adalah tentang membahas agama. Kalau sudah berdebat masalah agama tanpa menuju kebenaran, tanpa menuju mencari yang baik, hanya untuk menyerang saja, itu dilarang. Itu sangat tidak baik. Ya, maka berhati-hatilah kita dalam berbicara tentang agama orang lain. Ya, sangat hati-hati. Lakum dinukum waliyati. Ini. Dan ketika perilaku kita bisa bermuamalah dengan baik, ketika kita bisa menjaga keharmonisan, kebersamaan dalam bernegara, tanpa mencampur adukan agama kita, tanpa menghina agama masing-masing, tanpa berniat menyerang agama masing-masing, maka disinilah sebenarnya rahmatan lil alamin itu akan terwujud. Dan itu yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kisah yang mungkin sering kita dengar bagaimana beliau sering diludahi oleh non-muslim, tapi beliau tidak tidak membalas. Bahkan ketika ketika orang non muslim ini tidak ada, beliau mencarinya. Ya, dan juga kisah bagaimana ada seorang non muslim waktu itu Rasulullah SAW berjalan dengan Sayyidina Umar. Kita tahu Sayyidina Umar disebut juga dengan singanya Islam. Yang tahu jangankan manusia, jin aja 200 meter itu ketika sudah tahu nyium baunya Sayyidina Umar itu sudah lari ke birit-birit. Ya, itu saking Sayyidina tegasnya Sayyidina Umar, wibawanya Sayyidina, saking benar-benar menjaganya Sayyidina Umar. Ketika sedang berjalan sama Rasulullah, ketemulah dengan seorang non-muslim. Ketika ketemu dengan non-muslim, minta kepada ya Rasulullah, kalau memang engkau itu baik, berikanlah hadiah kepadaku, hadiah terbaik darimu. Kalau engkau ini memang utusan Allah, kata orang non-muslim. Rasulullah sedang memakai mantel, dalamnya baju, dikasih sama Rasulullah mantelnya. Jaket yang di luar ini yang bagusnya diberikan kepada. Kaget Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kenapa engkau berikan kepada dia? Itu yang bagus ya Rasulullah. Kenapa kau berikan kepada non-muslim yang bagus seperti itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Innal Islam dinun hanafiyyun. Agama Islam adalah agama yang lemah lembut. Dengan saya memberinya, kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, bisa jadi beliau orang tersebut akan luluh hatinya dan akan mau menerima agama Islam. Nah, ini salah satu contoh. Dan kita tahu bagaimana ketika ada orang Badui masuk masjid, terus dia kencing sembarangan, sahabat mau menegurnya tapi sama Rasulullah dicegah. Ini adalah salah satu bentuk ar-roja, berlomba-lomba dalam kebaikan, semangat kita, gas kita dalam kebaikan, mengajarkan kebaikan. Tapi ada satu sisi kita perlu juga ngerem. Jangan hanya berbicara, sudah kita baik-baik saja, tapi perlu kita satu sisi tegas. Ketika bagaimana tadi, ketika sudah masuki urusan agama Islam, ketika sudah ada orang-orang yang berani mengusik atau berani mempermainkan atau berani meremehkan, menghina agama Islam. Tegasnya kita bagaimana lah, ini nanti ada pembahasannya lagi, ada caranya masing-masing. Ya tadi salah satunya, janganlah sampai kita malah menjelekkan balik ke mereka. Syekh Yusuf Qaradawi mengatakan, ketika kehancuran, amarah orang, ada orang non-muslim amarah ke kita, marah ke kita, ya, marah kita menghancurkan kita, dan kita balas dengan kehancuran, marahnya kita dibalas dengan kehancuran, maka yang paling senang adalah iblis dan setan. Karena mereka apa? Ta'awanu 'alal itsmi wal udwan.
Mereka saling membantu satu sama lain untuk bagaimana timbulnya dosa, berbuat dosa dan permusuhan. Yang senang siapa? Yang tepuk tangan siapa? Setan. Apalagi di antara umat Islam. Di antara umat Islam kita tidak bisa saling menjaga satu sama lain, saling menyerang satu sama lain, menganggap yang lain tidak benar. Yang ketawa siapa? Setan dan iblis. Yang dapat dosa siapa? Kita. Enak kan iblis sama setan? Dia ketawa-ketawa enak-enak, yang dapat dosa siapa? Kita. Ini sangat hati-hati sekali. Ya, makanya perlu tahap-tahapan dalam bernegara, dalam bagaimana menciptakan Islam yang rahmatan lil alamin, dan yang paling penting adalah dari diri kita dimulai saat ini benar memahami jalan tengah terbaik untuk kita semua, tidak terlalu ekstrim ke kanan, tidak terlalu ekstrim ke kiri. Ketika kita bermuamalah biasa, ketika ada orang baik ke kita, kita balas dengan kebaikan. Ketika ada kerancuan, kita biasakan dengan bertabayun. Ya, bertabayun dulu. Tunjukkan dulu kita Islam yang baik. Baru kalau mereka memang jelas ingin menghancurkan kita, ingin jelas menghina kita, kita balas dengan bagaimana sebaik-baiknya kita umat Islam. Tidak harus dengan perang. Tidak harus dengan perang. Banyak jalur yang bisa kita tempuh. Yang penting jangan sampai amarah kita malah dikuasai karena keinginan bisikan-bisikan syaitan, yang terjadi permusuhan berlebihan atau naudzubillah menghancurkan satu sama lain. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ini dari saya rasa sudah setengah jam lebih, dan mohon maaf jika mungkin yang saya sampaikan saat ini tidak secara kaedah-kaedah umum besar, tapi lebih kepada kejadian-kejadian yang ada, karena saya yakin kita lebih sering melihat dalam bermasyarakat langsung, dan bisa kita ambil hikmahnya di sini, bisa kita lakukan dalam bermasyarakat, karena kita saat ini saya yakin semua mahasiswa yang saat ini dan kita semua adalah penduduk negara Republik Indonesia. Salah satu kewajiban penduduk negara Republik Indonesia adalah menjaga ketertiban dan keamanan, dan kita dalam agama Islam pun diajarkan kita untuk hubbul watan, untuk cinta agama kita dengan menjaga keharmonisan yang ada, dan inilah salah satu bentuk kita benar-benar membawa misi Rasulullah SAW, dan sebagaimana sudah disampaikan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, Islam yang agama rahmatan lil alamin. Insya Allah, dan nanti ketika insya Allah saya yakin ketika para mahasiswa ini nanti sudah menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin yang sukses, ya, baik dari segi politik, ada yang mungkin jalur politik, ada yang jalur bisnis, ada yang jalur seni, ada yang jalur dakwah. Ingat, biasakan kita untuk benar-benar ar-roja wal khauf, rem dan gas, semangat dan hati-hati, jangan sampai malah setan yang menguasai kita, atau jangan sampai kita malah naudzubillah kita lepas dari ajaran agama Islam. Ini semoga insya Allah, semoga para mahasiswa UIN Wali Songo KKN angkatan 34 ini 34 semuanya insya Allah bisa benar-benar menyampaikan visi misi Rasulullah SAW dengan baik di masyarakat, dan menjadi pejabat-pejabat yang baik ke depannya, dan menjadi orang-orang yang sukses, bukan hanya sukses di mata manusia, tapi sukses di mata Allah dan sukses di mata baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Langsung doa apa tanya jawab terlebih dahulu? Mungkin ada tanya jawab sedikit biar lebih santai, lebih terlihat. Ini kalau mungkin diberikan, tapi kalau mau langsung tanya doa tidak apa-apa. Kan?
Langsung doa atau bagaimana ini? Oke. Silakan teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ada kesempatan satu pertanyaan sementara untuk teman-teman yang mau bertanya. Silakan, pertanyaan apa saja bebas. Ya, tidak perlu ini. Insya Allah saya coba bantu menjawab dengan ya sebatas keilmuan saya yang mungkin masih banyak kekurangan. Karena kan ini saya yakin teman-teman bermasyarakat lebih banyak bermasyarakat daripada saya. Saya lingkungannya lebih banyak di pesantren saat ini. Dulu saya memang saya ini jujur tidak pernah kuliah di Indonesia. Saya dulu di Amerika University di Washington DC, terus ke Yaman ke Al-Ahqaf. Jadi saya tidak tahu bagaimana belum benar-benar memahami lingkungan perkuliahan di Indonesia. Istilah-istilahnya, cara dia saya jadi belum paham. Mungkin kalau ada mau tanyakan bisa jadi berbagi ilmu kita satu sama lain. Ada yang mau mungkin ditanyakan atau karena memang sudah malam mungkin sudah lapar ya. Sudah capek ini kalau bahasanya mahasiswa ini bukan cacing-cacingnya yang di perut meronta tapi naga-naganya sudah pada demo, lapar. Kok dulu istilah-istilahnya begitu. Ayo mau tanyakan tidak? Kalau tidak kita bisa lanjut ke doa. Kalau tidak kita mungkin bisa lanjut ke doa. Ini doa khatmil Quran terlebih dahulu. Lalu nanti doa tahlil ya. Karena doa khatmil Quran ini berbeda dengan doa tahlil. Apa cukup doa khatmil Quran saja ya? Ininya biar nanti ini. Soalnya yang paling terpenting itu adalah doa khatmil Quran. Ya, karena sudah khatmil Quran, jadi doa khatmil Quran itu penting dan insya Allah dalam doa khatmil Quran juga ada sebagian besar doa yang biasa kita baca di tahlil. Kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah ya Rabb. ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم على دم سلطانك اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدني ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه ختم القران العظيم وبحرمه حبيبك ورسولك الكريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وسعة ختم القرآن ودخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد وحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاه وعساكره إلى يوم الدين اللهم اجعل خاصة بلادنا إندونيسيا هذا يا الله بلدا آمنا بلدا سالما بلدا مطمئنا بلدا طيبا ورب غفور واكتب بالسلام والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم ومن سورة الفاتحة ومن سورة الإخلاص ومن المعوذتين والما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية واسلة وبركة شاملة ومغفرة واسعة وعملا صالحا متقبلا إلى حبيبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
ولأرواحه وأولاده وأزواجه وأصحابه ورضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبنائنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا، لأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدلهم دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، ووقهم من فتنة القبر ومن عذاب النار، ووقهم من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران، واجعل الجنة مأواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. Allahumma ya Allah, jadikanlah seluruh mahasiswa KKN Angkatan 34 dari UIN Manawali Songo Semarang ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang ahli manfaah, selalu dalam sehat wal afiyah, diberikan kesuksesan dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah, berjuang selalu menjaga bangsa Indonesia, banggakan keluarga dan agama Islam ini ya Allah. Berikan kesuksesan mereka dalam di dunia dan di akhirat ya Allah. Berikan manfaat dan barokah di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan seluruh yang hadir di sini ya Allah, jadikanlah kami min ibadika sholihin, min ibadika muttaqin, min ibadika syakirin, min ibadika alimin al-jahidin fi sabilika ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedikit saya kasih amalan buat para mahasiswa, khususnya ketika melihat hal-hal yang kurang baik, supaya menenangkan hati ya. Ada sebuah amalan yang saya pernah dapat, khususnya ketika saya menghadapi masyarakat ya. Perbanyak pertama baca Fatihah ya, baca Fatihah dan perbanyak baca ya Latif sambil dibayangi orang yang akan kita hadapi ya, Al-Fatihah dan ya Latif. Ya, ini sangat baik sekali dalam kita bermasyarakat, sehingga kita juga berhati lembut dan orang yang kita hadapi juga berhati lembut. Sebagaimana ya Latif yang maha lembut, kita minta kepada Allah, karena Allah lah sang pemilik hati ini, sehingga Allah melembutkan hati kita semua. Dan semoga di tahun baru Hijriah ini semua kita lebih baik lagi dari tahun yang lalu, semangat yang baru, ibadah yang baru, lebih baik lagi akhlak yang baik, semangat yang lebih baik, ibadah yang lebih baik, dan insya Allah kesuksesan seluruh para mahasiswa dan yang hadir saat ini lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kiai Haji Ahmad Mahrus Iskandar yang telah memberikan fatwa-fatwanya dan telah memberikan amalan, semoga bagi kami bermanfaat nantinya. Dan semoga kita juga mendapatkan barokahnya Al-Quran yang insya Allah nanti memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Selanjutnya yaitu sesi pemberian sertifikat kepada beliau, yaitu kepada Kiai Haji Ahmad Mahrus Iskandar. Kepada panitia kami persilahkan.
Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak kepada panitia dan semuanya, Ananda Rias dan para dosen yang telah beri saya kesempatan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak pada Romo Kiai telah memberikan waktunya atau melonggarkan waktunya untuk mengisi acara ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu foto-foto. Untuk semuanya kamera dinyalakan. Alhamdulillah acara sudah selesai. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak tertata, kalimat yang tidak bermanfaat, ucapan tidak sopan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.